Halo, selamat datang di channel Gado-Gado Novela. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat saja ya, amin. Buat yang lagi banyak masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Buat yang lagi bahagia, semoga bahagia selalu, amin. Oh iya, hari ini saya akan cerita tentang ini teman saya Mbak Lucy lagi. Kan saya pernah kasih tahu kalau Mbak Lucy itu ceritanya banyak kan, maksudnya panjang. Iya, jadinya itu ini saya akan cerita tentang itu kan selama ini selalu cerita tentang Mbak Lucy, nggak pernah cerita tentang suaminya ya. Oke, ini saya akan cerita tentang itu awal itu hubungannya Mbak Lucy sama suaminya si Doni ya kan. Oke. Jadi kan aku pernah tanya sama Mbak Lucy dulu tuh gimana sih kenalannya sama si Doni? Kok Mbak Lucy bisa ketipu kayak gitu sama si Doni? Iya, bilangnya Mbak Lucy, aku tuh bener-bener ketipu sama si Doni, nggak nyangka bilangnya. Aku pikir dia tuh cowok yang baik, bilangnya. Nggak taunya dia nggak seperti yang aku pikirkan, katanya Mbak Lucy. Aduh, kasihannya ya kamu Mbak ya. Iya, jadi ceritanya itu kata Mbak Lucy, waktu itu Doni itu karyawan baru di tempat kerjanya Mbak Lucy, teknisi gitu loh. Jadi terus Mbak Lucy itu di situ kasir gitu loh. Terus jadi sebenarnya sih mereka jarang ketemu gitu, maksudnya kan kerjanya beda. Doni bagian memperbaikin barang gitu ya kan di gudang apa gitu kan, kalau Mbak Lucy kan bagian keuangan gitu kan, makanya nggak ada hubungannya gitu kayak kan. Paling kalau ketemu kalau pas butuh si Doni butuh beli barang atau apa gitu untuk spare part gitu kan, baru dia minta uang sama Mbak Lucy. Tapi itu pun kadang yang minta uangnya juga bukan Doni ya kan, bosnya gitu ya kan. Tapi nggak tahu kenapa itu kan Mbak Lucy ini biasa dia jarang keluar dari ruangannya, karena kan dia urusannya memang kerjanya ngurusin duit, nyatet dan segalanya gitu loh ya kan. Tapi ya namanya si Doni ya nggak tahu sih, mungkin dia sudah ibaratnya sudah serigala berbulu domba dari zaman dulu ya kan. Jadi begitu dilihat ada cewek di situ ya kan, ada yang bening-bening gimana gitu kan, dia mulai pasang aksi ya, pasang strategi mendekatin Mbak Lucy. Sebenarnya Mbak Lucy itu orangnya nggak suka nanggepin, karena sebelum Doni pun banyak itu karyawan-karyawan lain di kantornya itu kan yang berusaha ngedeketin, cuma dicuekin aja sama Mbak Lucy ya kan, karena Mbak Lucy itu kan pada dasarnya dia tuh fokus mau kerja, bukan fokus cari pasangan ya kan. Ya tapi nggak taunya dasar si Doni mungkin ya nggak tahu juga sih, mungkin playboy cap gayung di kampungnya sana kali kan. Nah Mbak Lucy mungkin belum pernah kali ya ketemu playboy cap gayung gitu kan, jadinya ya ketipu deh. Ya itu dia asal jadi dia dideketin si Doni, katanya tiap hari deketin dia, nyamperin ke ruangannya Mbak Lucy, terus suka itu nanya Mbak Lucy mau makan apa. Kalau pas makan siang gitu kan Mbak Lucy kan jarang pulang kan, nanti dia bantu beliin. Terus kalau Mbak Lucy perlu apa-apa, misalnya Mbak Lucy baru mau ngomong makanan ini makanan itu yang ada iklan-iklannya di TV gitu, si Doni udah beliin gitu loh kan. Terus jadinya Mbak Lucy mikir, ini orang kok baik banget ya, aku baru ngomong udah ada gitu loh. Dia pikir jarang-jarang loh punya teman kerja sebaik itu gitu loh ya kan. Padahal Mbak Lucy nggak tahu kalau misalnya si Doni itu punya maksud udang di balik batu gitu ya kan. Ya udah, jadi dia terus dekat ya. Sebenarnya sih asal mulanya deket cuma sebagai teman, karena Mbak Lucy itu menganggap si Doni itu kan kayak adiknya gitu, karena kan lebih muda ya kan. Jadi dia ngakuin kayak adiknya gitu ya kan. Jadi ya sudah, kadang-kadang kan pas jam-jam masih jam istirahat gitu ya kan, mereka sering ngobrol. Si Doni sering curhat, dia bilang katanya ortunya itu sibuk kerja terus, dia bilang
dia sama adiknya itu dititipkan di rumah nenek, curhatnya si Doni sama Mbak Lucy kan. Lalu katanya Mbak Lucy itu jadi kasihan dengernya kan, kasihannya bilangnya iya karena kan ortunya itu pergi ninggalin Doni sama adiknya itu kan. Dari Doni nggak tahu tuh antara SD atau SMP lupa deh, pokoknya yang jelas adiknya belum sekolah, mungkin Doni SMP kali, aku lupa, saya lupa juga ceritanya gitu ya kan, kurang tanya mendetail. Ya pokoknya begitulah, dia dititipkan sama kakek neneknya di kampung. Jadi ceritanya ibu dan ayahnya pergi merantau kerja gitu ke luar daerah gitu ya kan. Terus Doni dititipin gitu loh. Ya namanya juga dititipin sama kakek dan nenek yang sudah sepuh, ya otomatis beda lah dengan diasuh dengan orang tua sendiri ya kan. Apalagi dia tinggal di situ itu kan ibaratnya gimana ya, ya biasalah namanya, biasa anak-anak yang seumuran masih SMP gitu kan masih butuh perhatian, masih butuh apa gitu kan, tapi kan karena nggak ada orang tuanya jadi mungkin kurang diperhatiin atau apa gitu kan katanya si Doni ya kan. Apalagi orang tuanya juga jarang pulang gitu loh, karena kan kebetulan kerjanya jauh gitu loh, jadi nggak bisa pulang kampung gitu kan. Daripada pulang kan menghemat biaya, lebih baik kan uangnya dipakai untuk biaya sekolah, biaya sehari-hari mereka gitu kan. Ya udahlah, jadi si Mbak Lucy dengan ceritanya tuh jadi kasihan gitu ya kan. Kata Mbak Lucy, tentu kamu jadi kesepian ya katanya ya, perasaannya tuh gimana gitu loh ya kan. Mbak Lucy jadi mikirin diri dia sendiri gitu loh. Kebetulan kan ortunya Mbak Lucy juga sama sibuk kerja ya, walaupun Mbak Lucy dan adiknya nggak dititipin sama kakek neneknya, tapi orang tuanya juga sibuk kerja, jadi nggak merhatiin mereka, jadi ya mereka merhatiin diri sendiri. Dan untung aja Mbak Lucy itu nggak ikut-ikutan pergaulan nggak jelas gitu ya kan, walaupun teman-temannya seumuran dia tuh banyak yang gitu-gitu. Cuma Mbak Lucy kan ya anaknya kan positive thinking aja, yang ngapain ngikut-ngikut yang nggak jelas gitu kan. Kalau adiknya sih ya sempat lah ikut-ikut pergaulan yang ya namanya bergaul sama anak-anak di kampung ya, bukannya meremehkan anak-anak di kampung, enggak, cuma kebetulan dia bergaul sama anak-anak yang minoritas yang agak-agak ya kelakuannya yang gimana gitu, yang ngerokok, yang apa-apa gitulah semuanya gitu ya kan. Makanya itu nggak, Mbak Lucy bisa lihat kan gimana adiknya itu kan, bahwa gimana maksudnya gimana ibunya itu setengah mati gitu loh mau ngurusin adiknya tuh, maksudnya ngurusin tuh mengarahkan ke jalan yang benar. Cuma gimana ya, karena dari kecil sudah jarang diperhatiin, bukan jarang diperhatiin, maksudnya kurang perhatian dari orang tua, jadi ya kayak gitu kan. Akibatnya larinya ya itu sudah ke teman-teman, ke hal-hal negatif ya kan. Karena kan orang tuanya Mbak Lucy karena sibuk kerja ya kan, sibuk jualan, jadinya anak-anaknya cuma dikasih materi gitu ya kan. Ya mungkin sama nih kayaknya si Doni juga, ayah ibunya karena sibuk kerja ya kan, anak-anaknya cuma dikasih materi, dititipin ke kakek nenek mereka. Mungkin mereka pikir kan masih seumuran kecil-kecil gitu kan ya, bisa lah kakek neneknya ngurusin ya kan, orang tuanya konsentrasi cari uang karena untuk sekolahnya si Doni juga kan. Ya itulah ceritanya kan. Jadi katanya asal mulanya Mbak Lucy itu karena dengar ceritanya si Doni kayak gitu, dia jadi kasihan. Jadi dia gimana, jadi dia mikirnya gini, oh kasihannya orang ini nasibnya sama ya dengan saya. Kalau misalnya kan selama ini Mbak Lucy belum pernah ketemu orang cowok nih ya, maksudnya cowok yang deket sama dia, yang akrab sama dia tuh yang nasibnya kayak gitu, malah ibaratnya lebih memprihatinkan ceritanya gitu loh ya. Pokoknya gitu deh, karena kan si Doni cerita kalau keluarga ibunya itu sama dia juga gimana ya, kayaknya kurang perhatian atau gimana gitu loh. Pokoknya ceritanya yang sedih-sedih banget gitu loh. Jadi kayaknya tuh ceritanya tuh kayaknya si Doni itu kayak cuma, biarpun ada kakek nenek, ada om dan tantenya gitu kan, dia tuh jadinya cuma kayak sendirian gitu dengan adiknya berdua gitu. Jadi tuh Mbak Lucy tuh benar-benar kasihan banget gitu loh. Makanya inilah seperti kata peribahasa Jawa
yang itu ya itu sudah karena sering bertemu, sering curhat ya akhirnya jatuh cinta. Ya ini sudah jadinya begitu. Jadi Mbak Lucy ini kebetulan jadi merasa kasihan dengan si Doni, nganggapnya seperti adiknya Mbak Lucy sendiri. Jadi Mbak Lucy ini rasanya pengen menyelamatkan dia gitu, pengen ngatur hidupnya, pengen nolongin gitu loh kan ceritanya gitu loh ya kan. Makanya kan walaupun sebenarnya loh hubungannya Mbak Lucy sama si Doni ini ditentang sama keluarga mereka masing-masing karena ya itulah banyak perbedaan mereka gitu ya kan. Ya aku sih nggak bisa nyebutkan di sini itu kan soalnya masih rahasia keluarga mereka ya kan. Pokoknya banyak perbedaan yang membuat mereka itu susah untuk bersatu gitu loh. Sebenarnya kalau dipikir-pikir Mbak Lucy itu bukannya nggak pernah mau putus loh sama Doni itu. Dia pertama kali berhubungan sama Doni itu kan karena kasihan, dia pernah bilang sama Doni, kita pacaran cuma sebentar aja ya. Lucu ya kalau bilang pacaran kalau sebentar, enggak, maksudnya itu ya sambil dia mau mengarahkan Doni gitu loh, kita pacaran cuma berapa bulan habis itu putus gitu loh. Maksudnya ya udah kita cari jalan masing-masing ya kan. Doni nyari apa gitu kan, jalan sendiri kan, Mbak Lucy cari jalan sendiri. Tapi waktu itu si Doni kayaknya kayak stres gitu loh waktu diputusin sama Mbak Lucy itu. Dia banting-banting barang, dia tendang-tendang barang, kan masih sekantor kan waktu itu kan. Jadi teman-teman kerjanya Mbak Lucy itu kan tahu tentang hubungan mereka, jadi ngomong sama si Mbak Lucy, itu loh, kenapa tuh teknisi gilamu, dia bilang ya, itu banting-banting tendang-tendang, dia bilang. Iya kah, kenapa kamu putusin ya? Ya wis gimana, dia bilang ya itu jadi stres, dia bilangnya ya itu sudah. Jadi Mbak Lucy kan merasa gimana gitu loh. Jadi dia ingat sama adiknya kan, kebetulan adiknya juga pernah ngalamin hal serupa kan, diputusin sama pacarnya juga stres juga gimana gitu kan. Jadi Mbak Lucy merasa bersalah gitu loh. Ya inilah sudah mungkin kesalahannya Mbak Lucy karena kasihan dia dia jadi menjalin hubungan sama si Doni. Terus mungkin selama menjalin hubungan mungkin si Mbak Lucy udah ngerasa kayaknya nih si Doni nggak cocok ini dijadikan pasangan gini kan, mungkin karena kurang dewasa kah, kurang apa gitu kan. Tapi karena pas putus si Doninya kelihatannya gimana Mbak Lucy-nya merasa bersalah. Jadi ya akhirnya mereka tetap ya udahlah, akhirnya Mbak Lucy berhubungan lagi dengan si Doninya gitu ya kan. Terus itu ya begitulah jadinya akhirnya hubungan mereka itu sempat sampai 5 tahun. Itu 5 tahun aja. Kenapa sampai 5 tahun itu menunggu restu dari keluarga mereka masing-masing, sambil diusahain sampai gimana gitu loh. Padahal sebenarnya Mbak Lucy itu sudah yang gimana ya, udah males gitu loh, maksudnya ya udahlah gitu loh. Tapi ya gimana sih ya kan, si Doninya juga gimana ya, mau ditinggalin Mbak Lucy bilang susah, muanya ibaratnya yang apa sih, kan si Doni kerjanya itu kan ibaratnya kalau dipikir-pikir ya, gajinya dia untuk biaya hidupnya dia, untuk bayar kos makan dia sama transportnya dia aja nggak akan cukup gitu loh. Makanya Mbak Lucy itu yang membantu memberi membantulah dari gajinya Mbak Lucy untuk kehidupan sehari-harinya Doni gitu. Jadi kalau putus rasanya gimana gitu ya kan. Apalagi kayaknya Doni cerita kan dia sama keluarganya ibunya itu kan kurang akrab ya kan, maksudnya kurang dekat gitu loh. Jadi gimana akhirnya ya itu sudah, akhirnya Mbak Lucy terjebak selama bertahun-tahun dengan si Doni. Ya itu sudah selama 5 tahun berhubungan, keluarga sudah saling tahu atau gimana, ya akhirnya mereka ya sudahlah, akhirnya menikah. Sudah gitu pikirnya si Mbak Lucy kan, ya sudahlah, aku akan mencoba gitu loh, ibaratnya apa sih, mencoba mendidik atau gimana gitu loh, maksudnya supaya Doni bisa berubah dan apa. Memang sih waktu itu nggak kelihatan sih kejelekannya Doni itu, belum ada katanya si Lucy kan, anaknya cuma baik. Cuma memang selama mereka pacaran, si Doni itu kalau sama orang lain sikapnya kasar, terutama sama teman-teman yang dia nggak suka. Dia suka banting-banting, dia suka
ya pokoknya sifatnya kurang nggak sama deh sifatnya dengan perlakuannya itu dengan ke Mbak Lucy gitu. Pertama pikir Mbak Lucy mungkin si Doni lagi stres atau apa saat kayak gitu saat marah-marah, saat banting-banting gitu kan. Jadi Mbak Lucy nggak terlalu mikirin gitu ya kan. Ya Mbak Lucy cuma lihat Doni itu orangnya tipenya pekerja keras. Kalau dikasih tugas sama bos dia cepat selesain dibanding karyawan lain gitu kan. Nggak taunya setelah menikah baru deh sifatnya sedikit-sedikit kelihatan. Ternyata sifat kasarnya itu memang sudah mendarah daging. Cuma dia tutup-tutupin di depannya Mbak Lucy. Pinter banget kan? Nah inilah sudah yang diibaratkan serigala berbulu domba. Nah ini sudah. Terus sikap rajin bekerjanya memang benar dia rajin bekerja. Suka menyelesaikan tugas dengan benar gitu ya kan. Tapi itu cuma tugas kerjaan dari kantor. Tapi kalau untuk di rumah bantu-bantu istrinya tuh nggak ada, ya kan? Pokoknya tuh semua nol besar lah, ya kan? Yang dilihat Mbak Lucy kan yang gimana, padahal Mbak Lucy itu nggak terlalu, maksudnya tuh dia nggak mengharapkan suami yang luar biasa, yang sempurna, yang gimana. Kalau mau sempurna, Mbak Lucy cerita sama saya, dia akan nyari bukan si Doni. Banyak itu yang lain. Sebelum Doni itu banyak, malah Mbak Lucy itu sempat dijodohin juga dengan pria lain gitu sama orang tuanya gitu kan. Cuma ya itu karena dilihat si Doni baik, bisa diarahkan ke hal yang benar atau gitu kan, makanya Mbak Lucy milih dia. Ternyata pilihannya Mbak Lucy salah. Dan ternyata benar juga feelingnya orang tuanya si Mbak Lucy ya kan, yang gak setuju dengan hubungan mereka kan. Mungkin mereka bisa lebih melihat lagi kan gimana sosoknya Doni sebenarnya ya kan. Nah itu sudah, cuma Mbak Lucy aja mungkin yang terlalu tertutup, maksudnya ketutupan mata hati dan matanya semua ya kan, jadinya nggak lihat kalau Doni itu aslinya dalam tanda kutip cuma pura-pura baik ya kan. Nah makanya itu, jadi buat teman-teman yang lain kalau nyari pasangan, nah ini sudah, mau pacaran lama, pacaran sebentar, itu semua nggak ngaruh. Maksudnya nggak menjamin kalau pacaran sebentar menikah terus akan happy ending, akan bahagia, terus dia akan sesuai dengan ekspektasi kita, belum tentu. Atau misalnya pacaran lama terus menikah akan bahagia, terus dia sesuai juga dengan yang kita pikirkan, belum tentu juga. Contohnya Mbak Lucy, dia pacaran 5 tahun sampai dia menikah itu 11 tahun, ibaratnya berapa sudah itu, 11 sama 5, 17 tahun. Nah nyatanya apa? Sifatnya baru kelihatan semua, dan semuanya semuanya tuh nol besar ya kan. Ibaratnya kalau kita tahu dari awal aja, boro-boro mau kita jadikan pasangan hidup, kita jadikan karyawan aja tidak, apalagi pasangan hidup. Ya itu sudah benar-benar kan kepintarannya si Doni menipu. Makanya ini benar nih, penipu hati yang rapuh. Ya kenapa aku bilang hati yang rapuh? Karena Mbak Lucy itu orangnya baik gitu loh. Dia ngelihat Doni baik gitu loh, dia nggak pernah berpikiran negatif atau apapun. Ternyata Doni mungkin tahu di situ dia manfaatin kebaikannya Mbak Lucy gitu loh. Kalau orang-orang taunya Mbak Lucy itu kelihatannya jahat, mungkin karena ekspresi wajahnya atau mungkin karena kata-katanya atau apa kan Mbak Lucy ini tipe-tipe orang yang bicaranya keras dan apa gitu loh. Tapi asalnya Mbak Lucy ini orangnya baik loh. Makanya kalau orang nggak kenal Mbak Lucy nggak akan tahu gitu loh. Ya itulah, jadi ya terus akhirnya itulah sekarang ya itu sudah, hubungan perkawinan mereka udah nggak jelas. Si Doninya nggak tahu ada di mana, sekarang nggak tahu udah di Mbak Lucy. Dia ninggalin Mbak Lucy dan anak-anaknya gitu aja ya kan, kurang ajar banget ya kan. Tuh sudah, untung aja saya tuh nggak kenal sama maksudnya saya tuh baru-baru tahu-tahu sekarang. Kalau saya tahu-tahu dari kemarin, mungkin itu ibaratnya si Doni itu udah udah saya saya sudah tapel tuh, sudah itu langsung dia kan ya, kita panah aja langsung jadi target panah. Iya, karena pria-pria seperti itu kan pria-pria kurang ajar itu kan hitungannya, itulah makanya itu. Oke, ini sedikit cerita dari saya ya. Semoga kalian suka dan semoga kalian sehat-sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bye-bye.